Halo guys, balik lagi di Brandon Sport Channel. Hari ini gue udah bareng sama Bang Terry. Hari ini gue udah bareng sama legenda kiper timnas futsal Indonesia, Bang Terry. Iya, masih pada ya? Orang masih Iya, masih main ya. Sekarang bermain di klub SKN. Bang Tel, thank you waktunya Bang Tel. Sama-sama Ger. Udah ganggu nih. Sedikit informasi aja. Gua ganggu Bang Teli malam-malam ke apartemennya. Berapa nih Ger? Jam berapa Bang? Setengah 11. Setengah 11 nih. Kita syuting di setengah 11. Jam 11 lewat Pak. Oh, jam 11 11 lewat. Ger, maksud gue bilang jam setengah 11 biar gue nggak kalah begadang banget. Oh iya benar. Iya benar. Gue juga tahu jam gue jam 11. Gue sengaja biar gue nggak tahu begadang banget tapi nonton. Iya. Ini Bang Teli begadang nih. Lu agak parah kan Teli. Iya, kamu jam 11 masih bangun. Iya, diganti lagi. Aduh, Geri. Tolong di-cut ya video yang itu ya. Bang Tel. Iya, iya. Gua mau nanya-nanya sedikit Bang Cara. tentang karir futsalan lo Bang. Bisa ceritain dikit nggak sih Bang awal lu mulai karir dan kenapa milih jadi kiper Bang? Oke. Kalau kenal futsal baru kenal futsal tuh sebenarnya SMA ya kelas 2. Sebelumnya tuh sepak bola, terakhir suratin. Terus kenal futsal terus ya kelas 2 SMA terus main futsal karena orang tua gue tuh pengennya sebenarnya pendidikan. Jadi waktu dari SMA itu gue baru main futsal, fokusnya supaya bisa kuliah di negeri lah, negeri yang nyokap bokap pengen. Udah tapi terus udah akhirnya ngikutin jalan, tapi karena kita pengen olahraga banget, pengen tetap main bola, akhirnya mulai ketemu tuh olahraga yang bisa bareng lah. Sekolah gue cuma ada futsal. Akhirnya gue ikut futsal expo, jalan-jalan, lulus sekolah pun gue sempat ditawarin, sempat ikut jalur mandirinya UNJ. Sekarang tuh gue tanggal 9 April tuh ada tes UNJ jalur mandiri olahraga. Tapi tanggal 7 April gue terima SPMB di UI. Nah yang pengen banget, bokap nyokap gue pengen banget anak jadi masuk UI. Padahal gue terima cuma jurusan, bukan padahal sih, bagus juga lah. Gue terima di FIB UI Ilmu Budaya, jurusannya Ilmu Sejarah 2007. Ya udah akhirnya gue mutusin gue nggak ikut yang UNJ-nya, gue fokus ambil yang UI. Ambil di UI. Nah, waktu itu nyokap gue seneng lah, nyokap gue sujud syukur gitu sampai nangis ngeliat anaknya yang kerjanya main bola bisa keterima di UI. Even gue di Ilmu Budaya. Udah setelah itu gue jalan masuk UI, otakku sama sekali nggak ada main futsal lagi, main bola lagi udah nggak ada. Terus ya udah akhirnya begitu jalan, ternyata di kampus itu ada apa ya, UKM lah, ya UKM bola futsal. Ya udah gue mulai ikut, gue mulai tahu, udah akhirnya mulai ikut liga mahasiswa segala macam. Ya udah gue gabung sama tim UI, gue waktu itu jadi mahasiswa baru salah satunya yang bisa main di tim utamanya UI lah ceritanya. Ya udah even UI kalah mulu ya, sama Perbanas dibantai, sama ketemu UNJ dibantai, ketemu apa kalah. Ya paling kita kalau ketemu kampus level kayak Unpad atau apa baru bisa juga. Cuman ketemu Trisakti pasti kalah. Cuman ya itu, gue nggak tahu kenapa. Gue waktu pertama kali nyokap gue bilang udah di UI aja, nggak usah ambil yang UNJ-nya. Gue ngerasa kayak ya udahlah, ridhonya nyokap gue, ridhonya Allah. Jadi walaupun gue pengen main futsal, main bola banget, tapi gue ikutin aja orang tua. Insya Allah jalannya ada. Dan ternyata bener ya. Begitu gue kuliah, justru saat gue masih kuliah tuh 2010, begitu gue ikut kuliah 2007, 2008, 2009, 2010, gue malah dapet tawaran main di Liga Pro. Pertama kali nih kayak tahun 2010, gue ikut pertama kali ikut tim Jatim Futsal Surabaya, timnya Om Ferry Paulus, sekarang bos Persija. Udah gue ikut, di situ pikiran gue cuman bisa-bisanya anak UI main di Liga Pro. Udah gue jalanin, akhirnya gue 2011 akhir gue dipanggil tim nasional, buat SEA Games. Itu gue sempat ikut 1 atau 2 bulan, akhirnya gue keluar, terus dan gue dipanggil lagi ke timnas berikutnya untuk seleksi timnas Pra-Piala Asia 2012. Iya 2012. Akhirnya gue ikut dan gue masuk. Dan ya nggak tahu kenapa kan, begitu gue masuk, debut pertama gue lawan Myanmar, gue inget banget. Gue main di babak kedua gantiin Bang Yao, legend ya. Gantiin Bang Yao, itu gue begitu masuk lapangan nyanyi Indonesia Raya, gue nangis dan gue merinding ya. Serius, gue nangis bukan cuma karena Indonesia Raya doang, tapi karena gue inget nyokap. Mungkin kalau dulu gue nggak ngikutin nyokap gue batuk lah,
sama apa ego gue pengen jadi main bola, pengen ikut futsal, pengen ikut tim bola, gue milih kuliah di UNJ. Ya mungkin gue juga nggak tahu jalan hidup ya, tapi mungkin gue masih di kampus kali, karena itu gue masih kuliah. Dan kita tahu kan teman-teman yang kayak waktu itu teman-teman di UNJ yang ngalahin gue mulu, yang bantai, ya mungkin belum ada yang seberuntung gue bisa langsung masuk Liga Pro di masa kuliahnya, masuk tim nasional di masa kuliahnya. Nah, itu gue langsung, makanya gue begitu debut lawan Myanmar itu gue bener-bener nangis karena gue ingat ya bener-bener ya ridhonya orang tua tuh ridhonya Allah banget. Ini kalau gue batu gue nggak nyampe di sini udah tuh. Gitu sih yang bikin gue sampai detik ini kalau ingat itu selalu merinding. Selalu masih merinding sampai sekarang. Iya. That's why iya bener-bener yang ngerasa banget kalau ridhonya orang tua ini penting banget buat hidup kita gitu. Terus kalau jadi kiper emang dari awal main bola jadi kiper? Kalau main kiper dulu main bola nih Kier, gue 2000 berapa ya, umur 10 tahun, 2010 nggak salah, 2000 ada seleksi SD nih di SSB Persigawa sepak bola. Nah itu posisi gue dulu gelandang Kier. Oh, lu awalnya pemain? Awalnya gelandang, gue pemain SD kelas 5 ya. Waktu SD kelas 5 itu gue gelandang, terus masuk seleksi ikut kejuaraan namanya Piala SD, inget banget gue. Jadi antar kecamatan nih, yang menang kecamatan mewakilin yang menang kecamatan Pasar Rebo mewakilin Jakarta Timur gitu. Gue dulu mewakilin kecamatan Jakarta Pasar Rebo. Ingat banget sama SSB gue Persigawa. Nah pas mau tanding gue inget banget kipernya satu tipes, yang satu cacar ya. Gila. Kipernya tipes, satu cacar. Terus gue gak ada kiper lagi. Nah terus pelatih gue nanya siapa berani jadi kiper. Ini sih berapa hari mau tanding lah. Terus dia bilang, udah pokoknya kiper modalnya nekat kata pelatih gue. Gue masih inget banget. Kiper modal nekat, siapa yang nekat? Gue waktu kecil dipanggilnya Muldok Ger, bahasa gue di SSB. Muldok, lu nekat kan? Mau jadi kiper nggak? Ya lagi-lagi karena gue orangnya nekat. Ya udah, gue mau. Ya udah, mau rezekinya Ger. Gue terbangan apa padahal nggak ngerti teknik sama sekali, cuman berani gitu. Berani doang bang ya. Orang gue tabrakin. Ya udah, akhirnya dari kelas 5 SD itu jalan terus ya, gue jadi kiper terus. Awal sepak bola sih. Ya udah, akhirnya kenal futsal di SMA itu, mulai beralih futsal, tapi langsung jadi kiper. Kalau yang pelatih yang nyuruh lu bang siapa bang? Mungkin lu berterima kasih juga Bang Asep Padian itu pelatih gua. Pelatih gua yang nyuruh gua, udah lu jadi kiper aja mulu dong. Kiper agak ada, lu berani orangnya. Itu gua inget banget. Jadi ya sampai sekarang kan gua jadi kiper karena dia. Oke. Gitu. Nah terus poin penting juga pendidikan juga penting, ya kan bang ya? Betul, sepakat banget kan? Ken. Lu kan pendidikan tapi memang jalannya lu jadi pemain ya, Iya. akhirnya terjadilah gitu. Ya itu makanya yang gua bilang kayak tadi di awal kayak ya atlet kita kan nggak tahu sampai kapan bisa cedera kayak yang gue alamin sekarang, bisa ya kita udah nggak produktif lagi, udah nggak maksimal lagi mainnya, bisa nggak pakai lagi. Jadi ya memang atlet itu harus jalan lah, pendidikan harus jalan sama prestasi. Makanya kayak sekarang nih alhamdulillah ya kan, kalau sebelumnya kita lihat teman-teman kita di IPC Pelindo kayak Akang, Bang Jai, Bang Caca, Kaisar gitu udah pada kerja di Pelindo karena apa? Karena mereka kuliahnya beres. Iya. Mereka S1. Setelah itu ada kantor yang menerima pegawai, seleksi jalur atlet, prestasi, mereka seleksi, mereka terima. Sama gitu juga yang gue alamin ya 2 tahun lalu. Begitu, iya, kantor yang sekarang Bank Indonesia buka seleksi, ya gue coba, ya mencoba peruntungan lah bahasanya. Tapi ya satu sisi, kita kan nggak mungkin datang ke sana tanpa kosong, kita nggak punya pendidikan, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya skill lah di bidang pendidikan ya. Orang juga nggak mau gitu, kantor juga nggak mau nerima. Iya makanya bagus banget kalau kita bisa terus berprestasi, kita juga sejalan dengan pendidikan. Karena di BI juga kan gue masuk ke jalur atlet. Ya nggak mungkin juga kalau gue pendidikannya bagus, gue S1, S2, IP gue 3, 4, tapi gue nggak berprestasi ya nggak bisa juga. Makanya buat teman-teman adik-adik semua, bagusnya sih kalau teman-teman berprestasi di bidang olahraga dijalani juga sama pendidikannya gitu. Pesan dari Bang Nelly. Nah bang, Pesannya. terus ngomong-ngomong cedera bang, cedera lu yang lagi apa lu alamin lah. Ini gue cederanya udah 3 minggu lebih 3 hari ini. 3 minggu lebih 3 hari ini. Nama cederanya sih kalau dokter bilang medial meniscus tear. Jadi di meniscusnya nih di lutut ada luka lah. Disobekan event kecil tapi ngeganggu. Jadi pergerakannya nggak bisa maksimal, terus ngilu kalau gue gerak ngilu. Itu sih, cuman kata dokter penyembuhan sih mungkin butuh waktu 3-6 minggu. Mungkin ya paling, kalau tergantung ke pribadi masing-masing. Nah tergantung recovery-nya kita, latihannya kita, makannya kita, istirahatnya gitu-gitu. Nah terus bang, ada nggak sih momen-momen lu yang paling rendah di karir lu? Terus momen-momen apa yang paling tinggi? Jadi yang
nonton juga tahu nih kalau jadi atlet tuh sampai titik lu nih nggak semudah yang dibayangin gitu. Iya betul. Ada perjalanannya. Kalau momen yang paling tinggi dulu kali ya, yang paling tinggi sih ya pencapaian semua atlet kayaknya main di nasional tim lah ya. Itu tadi gue bilang di awal, cerita gue pertama main di timnas, debut pertama kali, inget nyokap, inget ibu, itu momen terbaik gue lah. Yang duduk di lapangan, even waktu cadangannya Bang Yao, cuman kayaknya it's the best thing kalau udah jadi atlet gitu. Dan sekarang juga nggak bisa dipungkiri salah satu momen terbaik juga begitu gue keterima kerja di Bank Indonesia, gue bersyukur banget sih kan. Ya banyak nilai tambah lah, jadi atlet profesional, terus sekarang apalagi ya, kayak di Indonesia kan udah mulai dikenal, brand-brand mulai banyak gitu, itu sih banyak plusnya. Tapi terendahnya ya ini salah satu momen paling sedihnya jadi atlet ya, salah satunya buat gue pribadi adalah cedera kayak gini. Ini mungkin salah satu cedera pertama gue di musim jalan, liga lagi jalan. Dulu gue pernah cedera MCL sebelah kiri, itu 2016 waktu gue di PLN, kapten, itu game terakhir Ger. Jadi kebetulan abis cedera liga selesai. Jadi gue nggak, jadi pemulihannya nggak jadi ya keganggu udah lah ya. nggak keganggu. Dan honestly sih sekarang gue kayak agak stres. Jadi agak sedikit ada gangguan stresnya karena gue harus ke lapangan nonton teman-teman tanding, tapi gue nggak bisa ngapain. Nonton doang ya. Iya latihan. Dan satu poin yang harus dicatat, orang cedera itu ternyata ya kalau sungguh-sungguh latihannya jauh lebih berat dibanding orang nggak cedera. Makanya that's why ya ada jargon comeback stronger. Buat gue bener banget, karena orang cedera itu latihannya lebih berat, lebih capek daripada orang yang nggak cedera. Jadi pas gue ngalamin ini di klub, di fisioterapi, pagi sore gue harus latihan, gym, renang, semuanya gue harus latihan. Orang-orang lagi istirahat gue harus latihan lagi, nambah, itu berasa banget lah. Tambah stres, datang ke lapangan, ketemu temen, ketemu lawan, tanya kenapa nggak main, gimana cedera lo, terus ketemu teman ditanya lagi cedera, gue bilang ini, dia bilang wah itu bisa lama, bisa 2-3 bulan. Ada tuh ya tipe-tipe kalau orang yang gitu yang malah Banyak ya? bikin ngedon banget. Ya mungkin niatnya nggak tujuannya nggak bikin down ya, berhubung teman juga, tapi dia sharing pengalaman dia, wah dulu gue gini, kalau gue gini, atau pengalaman temannya lagi, wah sih itu gini, cedera kayak gitu gini. Itu sih sedikit banyak yang rusak. Ya pikiran kita lah. Tadinya gue mau tidur tenang, cuman mikir besok gue udah bisa main nih minggu depan. Tapi karena dia ngomong jadi agak-agak scare lah gitu. Kayak gitu-gitu sih ya. Momen terburuk ya buat cedera lah. Cedera lah ya, buat atlet itu momen paling serem lah ya. Iya, walaupun ya gue sih harapannya cepet lah ini. Nah, terus tadi ada yang unik juga, lu ngomong brand-brand lokal lah Bang ya. Sekarang juga lu kan dari dulu di brand lokal, sekarang baru di brand lokal lagi. Iya. Ya Ortus lah, gue sebut Ortus. Apa sih yang bikin lu pindah ke Ortus gitu? Maksudnya memilih Ortus, akhirnya lu jadi brand ambassador dari Ortus ya? Sebenarnya begitu pertama kali gue liat Ortus menarik lagi ya, menarik. Dari tahun sebelumnya gue liat pertama kali Ortus muncul menarik. Terus yang kedua, begitu gue selesai kontrak sama brand lain, gue coba Ortus dan ya gue emes sih, ternyata nyaman. Khususnya di yang gue pakai itu pertama sampai detik ini ya, gue pertama cuma baru pakai satu sepatu Jogo Salvolta, itu enak banget. Dan uppernya kan leather tuh, kulit, dan itu kayak nge-crop banget sama kaki penjaga gawang ya. Karena makanya ada beberapa teman-teman yang gue lihat juga kiper pakai Volta juga. Iya. Karena emang ternyata ya seenak itu ya. Terus si Ortus ini solnya itu, foamnya itu empuk banget. Dan itu yang sedikit berbeda lah sama yang lain. Nah, jadi gue ngerasa foamnya ini tinggi, si Jogo Sal ini salah ini tinggi, tapi empuk. Itu berikutnya yang terakhir alasan gue kenapa move, ya nggak bisa dipungkiri, gue kenal lah beberapa orang-orang yang di brand Ortus ini, dan gue tahu gimana profesionalnya mereka, orang-orangnya kayak gimana. Ya itu yang bikin gue juga ya tahu lah gimana mereka, jadi pengen join lagi sama reunian lah. Karena tahu kualitas kerja mereka, tahu etosnya mereka gitu. Itu yang bikin gue pengen, ya kayaknya etos kerja kayak gue dengan orang tipikal kayak gue juga masih cocok sama teman-teman gitu. Terus kan kalau kayak tadi Jogo Sala juga kan banyak banget pemain asing yang pakai. Iya kayak Ali gitu ya. Pakai siapa Diego, si Di Maria juga ya pakai Jogo Salvolta ya. Nah itu emang apa sih, maksudnya kan bisa lu jelasin lebih lagi nggak sih Bang, produknya tuh kenapa sampai orang luar tuh bisa pakai juga gitu? Iya, kalau dari beberapa teman-teman termasuk di klub gua ada Ali Reza, itu dia pakai Jogo Salvolta juga. Kemarin dia main pakai Volta yang Stabilo ya. Itu
kalaupun bukan gue yang ngalamin dong, begitu gue tanya kenapa lu mau pakai, dia sebelumnya kan pakai brand lain lah, internasional. iya brand internasional, terus dia pakai pertama kali lihat sini dia nggak mau, dia gue sempat tawarin brand ini dia nggak mau, gue tawarin brand ini dia nggak mau, terus begitu dia lihat si Volta gue pakai sama si Bram pakai, Oh Bram. nah dia coba punyanya Bram untuk di latihan, dicoba karena ukurannya size sama Bram, terus dia pakai dan dia ngakuin kalau ini enak. Jadi emang si outsole-nya yang si foamnya itu yang empuk itu, jadi nggak beda, bisa bilang 11-12 lah sama brand internasional. Jadi nggak kalah kualitas ya. Itu yang pertama. Yang kedua si uppernya yang kulitnya itu yang bikin kalau bahasa pemain bola tuh nge-klop lah sama kaki, langsung kawin gitu. Ngikutin bentuk Iya, kaki ngikutin lah bentuk ya. kaki. Jadi si kulitnya itu langsung nge-klop sama kaki kita, itu yang bikin nyaman Betul. si Volta gitu. Kalau yang lain beberapa yang lain sih kayak Avalanche gitu ya. Gue pribadi juga belum coba beberapa macam, karena gue termasuk orang yang setia kalau sama sepatu Nah, ya. Jadi kalau udah nyaman udah gitu. udah nyaman gue agak males nyoba yang lain gitu. Jadi kayak misalnya pakai brand apa cocok jadi gue cocok. Kayak sekarang di Volta, selagi Volta masih keluar, kayaknya gue bakal pakai Volta terus. gitu. Nah itu juga tuh buat Ortus Air, berarti juga salah Volta. Terbaik emang. Top. Karena itu juga kan kalau kita kan kaki gitu. Terutama kayak kita di profesional, kalau gonta-ganti nyesuaiin lagi. Even kayak gue nih, kiper kata orang, kalau lu kan jarang nendang, tapi kiper butuh lompat, gitu-gitu yang lu harus passing, lu passing selama main mungkin cuma 3-4 kali, tapi akurasinya harus tepat banget. Karena kalau lu contoh lu mau true pass, passing lu nggak pas dipotong lawan jadi kantar, lu mau long pass kependekan jadi kantar, gitu-gitu. Jadi walaupun kiper bahasanya touching sepatu sama bolanya dikit, tapi itu menentukan banget. Makanya penjaga pun nggak bisa sembarang pilih sepatu, harus yang benar-benar cocok sama kaki gitu ya. Terus ada nggak sih harapan buat brand-brand lokal ya kayak Ortus Air ini untuk ke dunia atau gimana? Ya, go internasional ya. Go internasional lah. Kalau gue pikir sih buat Ortus sendiri, di luar ini brand gue ya, gue pikir bukan nggak mungkin untuk dia go internasional, karena dilihat dari kualitasnya, teman-teman pemain asing datang ke Indonesia aja mau pakai ini barang, bahasa gitu lah. Dia mau pakai Ortus karena apa? Karena memang kualitasnya. Karena lu nggak mungkin juga, sorry ya, misal contoh pemain yang paling top level di liga kita sekarang siapa? Misal Di Maria, karena pernah main bareng Falcao, dia pemain flank kiri terbaiknya Brazil. Tapi dia pakai apa? Di sini dia berani pakai Ortus. Kalau sepatu ini nggak nyaman, dia nggak bakal pakai. Itu yang pasti. Teman-teman harus tahu, pemain asing kesini ya kita aja yang pemain lokal nih, nggak mau asal milih sepatu. Iya. Apalagi pemain asing. Top level lah. Top level, apalagi top level player kayak Ali. Besok Ali mau main di AFC, nah mungkin juga dia kalau nggak mau pakai Ortus terus dia paksain main dia jelek kalau emang menurut dia nggak bagus. Jadi pasti menurut dia ini nyaman gitu. Makanya dia berani pakai gitu. Gitu sih. Jadi ya buat Ortus go internasional ya nunggu waktu aja lah. Tinggal nunggu waktu. Iya kan? Bang, 3 kata bang buat Ortus bang. Ortus terbaik rancak bana. Waduh, mantap rancak bana. Oke bang. Oke Ger. Thank you bang Tel. Sama-sama Ger. Ya teman-teman, udah selesai kita ngobrol-ngobrol santai bareng Bang Nelly. Udah ganggu waktunya malam-malam. Siap. See you next video ya. Tungguin keseruan-keseruan lainnya. See you teman-teman. Baik. Sukses. Tetap semangat. Semangat. Thank you Ger. Thank you bang ya. Sama-sama Ger. Wah, apa? Gimana?